Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa masfura. A'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah minasyaitonir, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sesungguhnya, ataina, kami telah memberikan Musa, kepada Nabiullah Musa, tis'a ayatin, yaitu 9 ayat-ayat bayyinatin yang jelas. Fas'al, maka tanyakanlah Bani Israel Irja'ahum, ketika datang kepada mereka. Faqala lahu Fir'aunu, maka berkata kepadanya Fir'aun, ini sesungguhnya aku la'azunnuka, sungguh aku menyangka kamu ya Musa, wahai Musa, masmura, orang-orang tersihir. Allah telah memberikan kepada Nabiullah Musa, yaitu di sini tis'a ayat, 9 ayat. Maksudnya 9 ayat di sini adalah mukjizat. Allah telah memberikan kepada Nabi Musa ada 9 ayat, maksudnya ada 9 mukjizat. Apa diantaranya? Pertama di sini misalnya tangan, ya, tongkat. Tangannya tangan apa? Tangannya ini kalau dikeluarkan di tempat-tempat yang gelap bersinar, ya, jadi lampu. Tongkat ini, tongkatnya bisa menjadi ular, juga bisa membelah laut, ya. Topan, belalang, kutu, ya, terus kodok atau katak, gitu ya. Setiap rumah kalau dibuka apa aja isinya itu jadi kodok semua, ya. Nah, itu zaman Nabiullah Musa. Kutu juga sama, orang pada kutuan semua, ya kan. Nah, belalang juga sama, kodok, darah, ya, air, apapun yang ada di rumah itu jadi darah. Atau juga kutukan, peceklik, ataupun di sini kalau bahasa kitanya ya peceklik, ya, kekeringan, kemarau, pasokan makanan udah susah, sulit, ya. Itu bagian daripada ayat-ayat Allah atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Berdoa, ya, udah susah, peceklik, ya kan. Terus juga kekurangan buah-buahan pada mati, ya. Nah, sekarang cabai kan begitu, ya. Cabai masa 150.000, ya kan, kilo lah dapat berapa, berapa 5.000 cuma dapat berapa biji, ya. Nah, itu siapa yang menyebabkan pada gagal panen? Allah. Mesti kita renungi kenapa terjadi, kan gitu, ya, bagi yang beriman. Tahu lah, saya kan kalau belanja sayur sekarang rumah saya yang belanja. Di rumah cuma ngomong doang, ya kan, belanja ini, belanja lah, kita ke tukang sayur, ya. Ya, kemarin 5.000 tuh cabai lumayanan dikit lah, sekarang mah astagfirullah. Yang biasanya 5.000 jadi 10.000 kita, kagak jadi sambel kalau 5.000 mah, ya. Ya alhamdulillah saya jadi paham, ya. Belanja ya 50-100.000 tuh ya paling dapat berapa ini tuh, aduh.
Nah, karena itu di sini tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel, ya, benar enggak tuh kejadian begitu, ya kan? Semua itu terjadi kepada Bani Israel, yang sekarang adalah Israel. Bani itu keturunan, Israel itu adalah Israel, yang sekarang Israel. Israel atau Israel itu sebenarnya Nabiullah Yakub. Israel, Isra artinya adalah hamba, Allah. Jadi dalam Islam Abdullah, hamba Allah. Itu nama lain daripada Nabiullah Yakub, keturunan Yakub itu namanya Israel. Ya, Israel, ya. Isra hamba, Allah, hamba Allah. Jadi Abdullah, ya. Nah, cuman sekarang nanti kalau ada orang namanya Abdullah jangan dipanggil Israel, ya. Nah, marah dia ntar, ya kan? Teman-teman ada namanya Abdullah, woi Israel, sini Israel. Nah, ya kalau kagak ngaji dia kagak paham, ya. Gitu. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabiullah Yakub, ya. Israel. Yang diantaranya di dalamnya ada namanya Yahudi. Anak Nabiullah Yakub yang 12, ya, ada Yusuf, ada Binyamin, ada satu lagi namanya Yahuza yang dikenal dalam sejarah. Yahuza inilah turunan ke bawah itu disebut dengan Yahudi, ya, gitu. 3 nih yang terkenal, ya, Yahudi. Jadi orang Yahudi adalah memang dari Bani Israel, kan gitu ya. Tapi tidak setiap Bani Israel itu Yahudi. Kalau Yahudi pasti karena memang anaknya Nabiullah Yakub, ya, yang 12 tuh, termasuk Nabiullah Yusuf. Nah, itu adalah bagian daripada siksaan Allah karena doanya Nabiullah Musa dikabulkan, itu namanya mukjizat, ya. Itulah. Terus mendapatkan kebenaran kaum musyrikin, ya, perihal atau tanyalah kepada Nabi, kepada Muhammad, kepada Bani Israel, suruh nanya tentang apa? Yaitu pertanyaan tentang menetapkan kebenaran terhadap kaum musyrikin. Artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tanyakanlah menurut, ya, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun berkata kepadanya, ya, apa sesungguhnya aku sangka kamu hai Musa seorang yang kena sihir, padahal itu adalah mujizat, gitu. Jadi mujizat ini sesuatu yang luar biasa, kalau bahasa kita itu kejadian-kejadian, ya, atau doa, ya, yang di luar kebiasaan, kayak tongkat menjadi ular, itu kan luar biasa, ya, nggak mungkin. Nah, itu mujizat kalau adanya pada diri Nabi, gitu ya. Kalau kepada para wali disebut dengan karomah, para wali, para aulia. Udah para aulia. Aulia itu bentuk jama daripada waliyun. Waliyun itu wali, ya. Aulia para wali. Mestinya aulia dengan para wali ya sama, ya. Gitu. Nah, untuk orang-orang mukmin kalau ada kejadian luar biasa itu disebut dengan maunah, pertolongan. Ada misalnya nih orang-orang mukmin, ya, yang taat, patuh, ya. Terus orang minta tolong dengan air, ya, untuk menyembuhkan misalnya orang gila ataupun menyembuhkan apa saja dengan airnya tuh, itu namanya maunah, pertolongan, ya. Misalnya minta hujan jangan sampai turun dulu, kan gitu, ya. Iya. Benar dikabulkan misalnya, itu namanya mau. Nah, kalau orang-orang mukmin, orang-orang bukan para wali, ya, kita nih orang-orang yang sekarang orang-orang soleh yang sudah dekat dengan Allah, lalu kita minta tolong, minta doa, bukan percaya sama orangnya, bukan,
tapi percaya kepada Allah gitu. Nah, ada lagi orang ya hebat luar biasa, tapi bukannya orang mukmin, tapi orang kafir, ya hebat, gagah sholat tapi hebat, lancar. Nah, dalam Al-Quran kan ada wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Siapa tuh keluarga? Istri dan anak. Diperintahkan buat apa? Bisolah, untuk sholat. Perintah buat sholat, jangan diantepin. Orang tua anaknya kagak sholat, diem ya kan? Nah, diem baik. Orang sakit ditimang baik ya. Lah hebat ya kan? Masa ditimang aja baik bahasa Jawa gitu ya. Kalau bahasa Betawi baik itu sembuh ya kan? Hebat ditimang baik. Nah, itu ya, diperintahkan keluargamu untuk sholat. Wastobir 'alaiha, sabar tentang sholat. Memang sabar sama sholat ini harus bergandengan terus ya, karena berat. Kalau kurang-kurang sabarnya, udahlah kita kagak beres ada sholat ya kan. Makanya sabar banget itu ya. Nyampe maghrib sholat ya kan. Sudah saya jelaskan yang 5 kali itu adalah hubungan kita dengan Allah 24 jam. 5 kali kita ngobrol dengan Allah kan gitu ya. Dagang terus sepanjang hari, ketemu dor, hubungkan lagi kita dengan Allah ya. Sambungin kalau bahasa kitanya ya. Kalau nggak sambung ya konslet ya. Dohor selesai ya, dagang lagi, ketemu asar sambung lagi ya kan. Maghrib sambung lagi, isya mau tidur sambung lagi, bangun tidur subuh sambung lagi ya kan. Bagaimana enggak kita cerah, disambung terus kan gitu ya. Nah, begitu Allah perintahkan kita, keluarga kita buat sholat, apa kata Allah di sana ujungnya? La nas'aluka rizqa, kata Allah, saya nggak minta rizki. Kalau bahasa kita yang saya emang nggak butuh, ya, nggak butuh upah, saya mah cuma ngasih jalan doang, kira-kira gitu ya. Tapi apa? Nahnu narzuquka, kami yang memberimu rizki, ya. Justru Allah yang ngasih rizki. Udah jalankan aja sholat, insya Allah rizki datang. Tuh bahasa kitanya ya. Jadi rizki pertolongan Allah itu datang saat kita sudah melaksanakan perintah ya. Lah ini sholat kagak apa kagak, wah ya rumana. Oh kayaknya nih Allah disenang banget sama saya ya kan. Alhamdulillah diberi kelancaran itu kan, sulitan begitu. Nah terus ada yang nanya dah nyeletuk, Pak Ustadz, itu ada tetangga saya kagak sholat ya kan, Islam tapi dia kaya Pak Ustadz ya kan. Ayo gimana jawabannya? Nah ya, inilah yang harus kita rubah. Pertama jawabannya, yang pertama kita harus berpikir, harus dirubah cara pikir kita. Selama ini kan kita berpikirnya rezeki itu duit kan gitu ya. Wah, orang kalau kagak punya duit berarti nggak dapat rezeki. Bukan begitu. Itu duit mah hanya sebagian kecil. Itu bagian kecil daripada rezeki. Apa itu? Sehat ini merupakan rezeki, kan gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam agama Islam, la ilaha illallah, bisa sholat, bisa ibadah, itu merupakan rezeki. Ada orang nggak diberikan kekuatan itu, ya kan? Itu namanya rezeki terbesar. Kalau kita makan, ya, yang kagak sholat enak banget, lancar. Lah kita yang sholat jungkir balik, perasaan kagak, tinggal susah aja hidupnya ya kan? Tuh.
Jadi jangan pikiran kita itu sempit bahwa rizki itu seolah-olah duit, ya bukan itu ya. Nah yang kedua jawabannya tadi, itu bagian daripada siksaan Allah melalui nikmat, melalui rizki Allah. Itu hakikatnya itu adalah azab istidraj ya, diulur ya. Ibarat main layang, biarin diulur, ntar juga nyangkut ya kan, ntar juga putus tuh ya, begitu. Jadi udah, kita nggak usah terlalu ini. Itu adalah Allah tuh, Allah ngasih ujian kepada manusia itu bukan hanya sakit, bukan hanya musibah, bukan, jabatan, rezeki, kelancaran itu juga bagian daripada ujian sebenarnya. Kalau kita kan nggak nganggap ya, apa aja kalau kita dikasih lancar seolah-olah itu merupakan nikmat kan gitu ya. Bisa jadi itu ujian buat kita. Coba nih kasih lancar, kasih rezekinya setahun 186 gram, coba dapat setahun, dia bayar zakat apa enggak? Kan gitu ya. Itu dihitung. Wah, nggak zakat, nggak lulus ya, nggak lulus. Gak lulus sih bukan berarti ini. Allah kalau memang kuasa mah bisa aja Allah keluarkan dengan cara Allah ya, bukan dengan cara kita ya. Kalau dengan cara kita mau kita barangkali selamat, alhamdulillah saya mah nggak bisa bayar nggak zakat ya kan misalnya ya, tapi Allah keluarkan dengan caranya ya. Tahu-tahu misalnya kerampokan ya kan, rumahnya kebakaran ya, habis ratusan juta tuh. Allah caranya begitu ya, cara mengeluarkannya. Nah kalau kita ikutin aturan ya, bayar zakatnya, insya Allah aman gitu. Jadi itu adalah bagian daripada siksaan Allah yang disebut dengan istidraj. Kita nggak usah panik, nggak usah iri ya, malah tambah-tambah kita nggak ikut juga nggak sholat ya kan. Nah, apalagi sampai percaya kepada dukun ya, percaya kepada ahli tebak ya, lalu kita ikut nggak sholat, naudzubillah. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Musa menjawab, laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui, ma anzala, yaitu tidaklah menurunkan haulai, mereka itu 9 ayat itu ya, Allah tidak menurunkan, illa kecuali Rabbus samawat, Tuhan pemelihara langit, wal ardi dan bumi, basair secara nyata tuh ya. Jadi yang menurunkan, yang mempunyai kehebatan, dia bisa mendapatkan apa namanya 98 mujizat itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Kalau di sini ya ketemu saya, Tuhan sekalian alam, Rabbus samawati wal ard, yaitu Allah gitu. Itulah Al-Quran ya, apa namanya hebatnya Al-Quran itu kalau ditujukan kepada bukan yang muslim, agama-agama sebelumnya ya, itu kalimatnya bukan Allah tapi Rob, Tuhan ya, Tuhanmu. Tapi kalau amanu, orang-orang beriman, itu pasti Allah ya. Contoh misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, manusia umum ya, artinya tidak beriman juga enggak ya, termasuk orang yang tidak beriman. Makanya kalimatnya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu, sembahlah rabbakum. Rob itu bukan Allah, walaupun hakikatnya Allah, tapi istilahnya kalau bukan orang-orang beriman maka itu Rob, Tuhan, jadi umum. Wah ini luar biasanya Al-Quran tuh ya.
Tapi kalau beriman, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Coba dah cari di ayat Al-Quran ya. Kalau amanu itu Allah pasti. Termasuk perintah puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Oh, di situ nggak ada kalimat Allahnya ya. Jadi banyak kalau amanu terus ada penyebutan Allah itu biasanya memakai kalimat Allah. Tapi kalau ya bani Adam, ya ayuhan nas itu umum, sifatnya biasanya memakai Rabb, Tuhan. Jadi kata Nabiullah Musa, sedelapan mukjizat itu bukan karena dia, tapi Allah ya. Semuanya Allah, illa biiznillah ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, gitu ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Ya, kalau tidak mendapatkan izin nggak bisa. Nabiullah Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi apa? Biiznillah, karena izin dari Allah. Awas itu ya, jangan salah, semuanya karena izin dari Allah. Termasuk kita sekarang, apa saja ya, kita diberikan kemudahan biiznillah, karena izin Allah. Berobat ke dokter sembuh, itu biiznillah. Jangan dihilangin Allahnya ya. Wah ini kalau nggak ada dokter selamat mati dah ya kan. Nah ya, kalau nggak ada dokter selamat mati dah gua. Nah itu ya. Lah emang yang nyembuhin siapa? Allah. Tuh hakikatnya Allah. Jangan hilangkan Allah. Jadi makanya kalau kita melakukan apapun, makanya kan kita diawali dengan Bismillah. Apa saja, melakukan apa saja. Selesai, alhamdulillah. Mau kerja, mau keluar, Bismillah ya. Terus selesai, alhamdulillah. Nah, orang kalau dalam melakukan sesuatu diawali dengan nama Allah, saat dia misalnya itu sukses, saat misalnya dia mendapatkan keuntungan, dia nggak sombong karena Allah itu. Kalaupun dia gagal, kalaupun dia rugi, kalaupun dia misalnya, dia nggak marah sama siapa-siapa, semuanya kepada Allah itu ya. Makanya apa saja dalam Islam itu tidak ada yang tidak ibadah, semuanya itu ibadah ya. Masuk WC aja ada doanya. Mau bercermin aja kita ngaca, Allahumma hassin khalqi, Allahumma hassin khuluqi, apa tuh, kama hasanta khalqi fasin khuluqi ya. Doanya Allahumma kama hasanta ahsanta khalqi, sebagaimana kau baikkan ciptaanku ini, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Itu doa ya. Jadi bukan ngaca-ngaca doang ya. Ada doanya. Kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau telah memperbaiki ciptaanku ini ya, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku ya. Jadi jangan ganteng orangnya doang, jangan cakep bajunya doang ya, jangan ya, kalau perempuan ini ya, jangan bedaknya doang tebel gitu ya, tebal apa namanya, bedak apa aja ditempelin ya kan. Oh Allah menor banget, mau kondangan ya, mau kondangan ya, ada doanya itu. Jadi jangan cakep wajahnya doang, ya Allah cakepkan juga akhlaknya, kan gitu. Itu doa. Nah kita mah kagak baca ya kan. Iya. Padahal kalau itu dibacakan jadi ibadah ya, jadi ibadah. Sama-sama kita duduk di masjid ya, dengerin ceramah, sama-sama dengerin ceramah. Yang satu maniat iktikaf, yang satu mah nggak pakai niat iktikaf ya. Maka yang dapat pahala yang niat, kan gitu ya.
kalau diniatin nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ilallah lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sunnah karena Allah. Dapat ya. Walaupun memang sama-sama 2 jam ya. Yang satu dapat pahala i'tikaf, yang satu mah kagak. Ya. Nah, karena nggak ada niat itu ya. Islam mau ngapain aja bismillah, minimal banget bismillah, mau minum bismillah, selesai alhamdulillah. Ini mah begitu atop udah aja ya kan. Buset deh. Nah ya, orang mah alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau kita setiap aktivitas, setiap hadir, apapun yang kita lakukan diawali dengan nama Allah, maka insya Allah kita sandarkan semuanya kepada Allah, jadi nggak sombong ya. Tapi kalau gagal misalnya pun kita nggak salahkan siapa-siapa ya, semuanya kita serahkan kepada Allah. Begitu. Qala laqad alimta, masa ini ya. Oke, lalu fa arada ayyastafizzahum minal ardi fa aghraqna wa man ma'ahu jami'a. Fa arada, maka dia ingin an yastafizzahum, untuk mengusir mereka, minal ardi, dari bumi ini, fa aghraqna, maka kami tenggelamkan dia, wa man ma'ahu, dan orang yang bersama dia, maksudnya Fir'aun, jami'an, seluruhnya. Tuh kalau Allah berkehendak mau mengusir kelompok Fir'aun bersama bala tentaranya gampang ya, dengan cara-cara yang seperti yang sederhana, tenggelam semua ya. Saat Nabiullah Musa yang berada di tepi pantai ya, bingung nih, di belakang nih udah deket ya, lain tadi bagaimana nih, langsung disuruh lepaskan ataupun memukulkan tongkatnya di laut, langsung tuh jadi jalan ya, bisa tuh. Udah sampai ke daratan, dipukulkan lagi, jadi lagi air. Nah tenggelam situ Nabiullah Musa bersama Nabiullah Musa, Fir'aun bersama anak buahnya. Jadi Allah nih kalau mau mengusir orang, sekelompok orang yang memang jahat, gampang dengan cara-cara Allah ya. Nabiullah Musa dengan misalnya dengan tongkatnya, bisa juga dengan penyakit ya, bisa aja ya, kayak corona kemarin ya. Itu bagian daripada penyakit yang memang hakikatnya adalah Allah. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Wa qulna, dan kami berfirman, min ba'dihi, dari sesudah itu, sesudah tenggelam, li bani Israila, kepada bani Israel, berkatanya kata Allah nih kepada bani Israel, uskunu, berdiamlah kamu, al-ardo, di bumi, fa'idan, maka apabila ja'a, datang, wa'dul akhirati, janji akhirat, jikna, maka kami datangkan, bikum, kepada kalian semua itu ya, lafifa, bercampur bau. Jadi saat sesudah Bani Israel itu diam ya, dikatakan Allah berfirman nih kepada Bani Israel ya, sesudah Bani Israel itu diamlah di negeri itu, Mesir ya, maka apabila tiba masa kebangkitan atau hari kiamat, maka pasti kami datangkan kalian itu dalam keadaan bercampur baur, yaitu dengan semua manusia kalian maka akan bercampur dengan mereka. Jadi maknanya bahwa kita saat nanti terjadi pada hari kiamat itu campur ya, nggak ada lagi tuh negara, ini orang
Afrika, ini orang Indonesia, ini orang Malaysia, nggak ada ya. Semuanya bercampur. Walaupun mereka itu saling ketemu ya. Walaupun saling ketemu tapi mereka itu saling lari, nggak ngakuin ya. Kenapa? Keadaan itu sudah luar biasa mendesak, luar biasa menjadi satu, berkumpul menjadi satu. Yauma taffatis saqu bisak, saat itu betis ketemu dengan betis ya. Betis kaki nih ya. Kalau kita desakan cuman bau dengan bau, mah ya masih kita, kaki itu masih bisa longgar, masih bisa bergerak ya. Ini betisnya yang berdesakan, saking banyaknya itu. Ya Allah, udah nggak ada tandingannya. Biar sekarang itu desakan juga bau paling kita mah ya. Nah itu dalam Al-Quran dijelaskan yaumal taffatis saqu bisak. Betisnya ini saling ketemu, panas ya. Semua manusia ya, nggak pernah kita kenal siapapun itu ya. Dan kita membuktikan di hadapan Allah saat itu kita ini bukan tamu agung ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Semua manusia sama di situ ya. Nggak kita seperti sekarang ya. Kalau kita bertamu disuruh duduk ya. Kita nggak ada apa-apanya di situ ya. Bukan tamu agung ya, biasa. Nah disitulah nanti saat itu akan ada keajaiban-keajaiban sesuai dengan amal kebaikan kita. Kalau misalnya yang dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, di situ nanti ada naungan, ada atap itu macam-macam ya. Nah diantaranya itu banyak, ada diantaranya rojulun ya, seorang laki-laki yang takut kepada Allah, menahan tidak melakukan kemaksiatan, alasannya takut kepada Allah, itu mendapat naungan. Ada lagi syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh besar fi ibadatillah, dalam ibadah kepada Allah. Sekarang kan begitu remaja, dia masih muda, ngapain sih sholat, kan gitu ya. Padahal syabun, anak muda yang sejak remaja dia sudah mulai ibadah, tumbuh kepada Allah, itu yang akan mendapatkan naungan. Saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Adem kita, desekan enggak? Ya insya Allah dengan amal perbuatan kita enggak ya. Adem, tidak terasa panas, enggak desekan tuh. Anak muda yang memang tumbuh di jalan Allah. Ini kan anak muda sekarang kan begitu ya, habis waktunya habis buat jalan ya. Padahal kita ini dikasih 24 jam buat kerja. Kalau kita kerja dari jam 7 sampai jam 4 dah ya, tuh 8 jam lagi buat tidur malam, 8 jam lagi buat apa ya, macam-macam dah, buat kongko, buat ngeliat Facebook, buat ngapain aja ya kan, banyakan kongkonya ya. Tuh 8 jam, 24 dibagi 3, 8 jam itu ya. Lah buat sholat berapa menit? Ya Allah, paling 5 menit ya kan. 5 menit juga kalau bener itu maksudnya ya, paling banter banget 5 menit ya. Kalau sholat sendiri mah ya kan, udah kayak balapan apa, kuing 2 menit juga selesai ya kan. Kalau berjamaah mah enggak, insya Allah datang ke masjid, doa, maksudnya apa namanya, tahiyatul masjidnya dapat ya kan 2, nanti sholat sunnah wudhunya dapat 2, baru qomat sholat lagi kan, ikut wirid dan selesai berdoa salaman lalu sholat sunnah lagi kan. Banyak, mendingan dikit tuh ya. Baru 5 menit kali, misalnya 5 kali 5 cuma 25 menit. 24 jam kita ngobrol dengan Allah hanya 25 menit. Banyakan kongkonya ya, kebanyakan kongkonya tuh. Tuh kalau mau dihitung-hitung ya. Makanya kalau kita lihat Imam
Ahmad bin Hambal, ya. Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi itu ketika ditanya pernah ada namanya anaknya tuh Abdullah, ya. Ketika ditanya sholatnya berapa rakaat tuh, ya, Imam Hanafi itu jawabannya berapa? 300 rakaat. Dalam sehari semalam berapa kali sholatnya Imam Abu Hanifah itu? Maka jawabannya itu berapa? 300 rakaat. Lah, terus dia mendifitnah, masuk penjara. Di penjara biasa dah tertekan, disiksa, ya kan, badan lemas, sehingga sholatnya turun 150 rakaat, separuhnya di dalam penjara, ya. Itu 150. Waktu sehat di luar 300, ya. Ya Allah, itu tiap hari begitu. Nah, ini maksudnya apa? Kita ceritakan begini supaya kita mikir kita ini nggak ada apa-apanya, itu ya. Supaya kita tuh kalau dalam ibadah melihatnya yang paling tinggi, ya. Kalau akhirat, ibadah, sodako, sholat, melihatnya yang paling tinggi. Tapi kalau urusan dunia kita lihat yang paling bawah, ya. Lah, kamu sih sholatnya nggak pernah sholat berjamaah sih. Lah, teman saya loh kagak pernah sholat, ya kan. Teman lihatnya tuh yang rendah dari kita, yang kagak bakalan beres. Kalau untuk akhirat itu lihatnya yang paling tinggi, ya, baru kita terdorong. Tapi kalau melihat dunia, kita harus lihat yang bawah, jangan lihat atas, ya. Itu alhamdulillah saya punya motor, kan gitu ya. Kerja juga enak, nyampe agak cepetan dikit lah. Teman saya tuh masih angkot mulut tiap hari, ya kan. Iya, belum macet, belum inilah, kita enak, ya kan. Tuh begitu. Yang naik angkot juga harus bersyukur, ya kan. Alhamdulillah saya masih ada ongkos, saya bisa naik angkot, ya kan. Nah, teman saya kadang-kadang jalan kaki kan gitu. Yang jalan kaki juga alhamdulillah saya masih bisa jalan di tempat kerja. Nah, teman saya ya Allah kagak bisa kemana-mana, ya kan. Itu, nah itu juga harus terus melihatnya begitu. Baru kita tuh bersyukur. Kalau kita nggak begitu, ya nggak bakalan ini, ya. Jadi untuk akhirat itu harus lihatnya yang paling tinggi. Jadi ketika datang janji di akhirat itu, maka akan dikumpulkan semua manusia. Wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran anzalnahu kami turunkannya. Wabil haqqi, dan dengan kebenaran juga nazala, dia turun. Wa ma arsalnaka, apa itu maksudnya? Dan kami turunkan dia, apa maksudnya adalah Al-Qur'an. Kami turunkan dia itu yakni Al-Quran, dan dengan membawa kebenaran juga, mengandung kebenaran itu yaitu Al-Quran itu telah turun dalam keadaan utuh sebagaimana ya ini diturunkan, tidak akan terjadi perubahan dan pergantian. Artinya tidak akan ada orang yang merubah Al-Quran, walaupun nanti dijelaskan di bawah turunnya berangsur-angsur 20 tahun, ya maaf 23 tahun Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa saat itu, dan itu dibacakan dan dihafal oleh para sahabat. Jadi itu maksudnya, jadi tidak sekaligus Al-Quran, ya, tapi per ayat peristiwa. Orang kafir nanya tentang Homer, orang musyrik nanya tentang misalnya ruh, ya kan, dijawab tuh tentang puasa gitu. Jadi
Itu maksudnya supaya mudah untuk dibacakan dan untuk dihafal, ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran turun itu pasti dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak, apalagi sampai orang yang mengatakan bahwa itu syair ya, puisi. Wa ma yanbaghi syi'ra, apa di dalam surah Yasin itu ada ya. Jadi sekali lagi bukan. Jadi orang-orang kafir nih menganggap Nabi Muhammad, menganggap Al-Quran itu ya satu asatirul awalin, dongeng-dongeng orang dulu gitu ya. Terus menganggapnya apa itu syair ya. Terus yang membawa Nabi Muhammad dianggapnya juga gila kan gitu ya. Nah itu, jadi sekali lagi dibantah bahwa Al-Quran di sini adalah betul-betul turun dari Allah. Jadi bukan karangan Nabi ya. Makanya dalam sirah Nabawiyah, kenapa Nabi itu ada gelar Nabiyil Ummi ya. Nabi yang ummi. Ummi di situ adalah la kiro, tidak mampu baca dan tidak mampu menulis ya. Ia tidak baca dan tidak menulis, tapi langsung dikasih oleh malaikat Jibril kan gitu ya, disampaikan kepada para sahabat. Sebab kalau dia tuh mampu menulis ya, mampu misalnya menulis dan juga membaca, maka dianggapnya Quran ini bisa jadilah pinter, dia kan baca nulisnya ya kan, dianggapnya itu adalah karangan Nabi Muhammad. Itu sebagian kecil, belum dari sisi-sisi yang lain ya. Maknanya ada namanya i'jazul Quran ya, maknanya, gaya bahasanya, isinya ya. Itu kita sebagai umat Islam yakin bahwa itu adalah hak ya, tidak diragukan lagi. Dan juga kami mengutus kamu Muhammad ya, melainkan apa? Sebagai pembawa berita, yang kedua adalah sebagai pemberi peringatan. Itu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad itu, memberikan kabar gembira ya, orang yang taat, orang yang melaksanakan amal soleh ya. Nah, itu nanti Allah kasih kabar gembira dengan apa? Dengan surga ya. Seperti di dalam janji Allah itu yang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan sedih, wa absyiru di situ ya. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang sudah dipersiapkan untuk kalian semua. Orang yang iman kepada Allah, mengatakan Tuhannya adalah Allah, dan dia istiqomah, konsisten, jujur dengan keimanannya itu ya, sesuai dengan ungkapannya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu ya dikasih kabar gembira. Belum juga Nabi ya, banyak kabar gembira dari Nabi ya, diantaranya Nabi janjikan kita akan meminum haud, telaga ya. Nabi lagi menjanjikan kepada kita umatnya nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat ya. Oh, nanti akan ketemu almar'u ma'a man ahab gitu ya. Seseorang akan bersama dengan orang yang paling dia cintai ya. Kalau kita sekarang di dunia ini cinta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi ya, insya Allah nanti kelak kiamat juga dikumpulkan bareng bersama Nabi. Nah, kalau kita cintanya sama kerjaan ya, cintanya dengan yang lain ya, senangnya dengan yang lain, hobinya dengan film-film ya, tontonan-tontonan ya kan, artis-artis yang kagak tahu ininya ya, Allah seneng banget dah ya kan, tuh udah tadi kumpulin sama mereka dah ya kan, sementara dia tidak bisa memberikan syafaat.
Jadi apapun profesi kita itu tetap yang kita jadikan sebagai uswah hasanah, tauladan untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad tuh. Saat meninggal Nabi ya yang keluar juga nyariin umat ya, ummati gitu ya. Bahkan Nabi saat menjelang wafat ya manggil Fatimah ya, dibisikin kata Fatimah, kata Nabi kepada Fatimah itu ya diantaranya pesan itu untuk menyayangi duafa, menyayangi para budak, dan selanjutnya juga membisikkan kepada Fatimah bahwa Fatimah nanti akan masuk surga. Dan Fatimah juga orang yang pertama meninggal setelah Nabi. Itu kan? Betul, setelah 6 bulan Nabi wafat tuh Fatimah meninggal ya. Ini nyusul, hanya 6 bulan jaraknya, dan itu sudah dibisikin. Aisyah sampai cengar-cengir aja ya kan? Dibisikin Fatimah sama Nabi. Penasaran dia pengen tahu. Lah, emang ngomong apa sih? Bahasa kita aja gitu ya. Emang mau ngomong apa, dibisikin. Enggak, Fatimah sedikit sedih tapi juga dia senyum, senyum. Emang bisikin apa? Enggak, nanti dari setelah Nabi nih, dari kalangan keluarga yang pertama kali wafat itu adalah saya ya, dan akan menjadi penghuni surga. Seluruh perempuan akan dipimpin oleh Fatimah di dalam surganya itu. Gimana nggak seneng kan? Jadi bukan mau bisikin warisan ya kan? No, tanah yang ono bukan ya. Tapi itu yang dibisikin oleh Nabi Muhammad. Wa Qur'anan enggak? Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila wallahu a'lamu bis-shawab.